Saya hanya ingin menekankan bahwa hadirnya masjid ini itu adalah keinginan masyarakat. Kita belajar pada ketentuan yang ada, juga tentang syarat dibangun masjid, semua kita penuhi. Pada dasarnya tujuan kita bangun masjid itu bukan untuk memecah belah. Dengan bangga dulu dengan membangun tempat ibadah yang banyak-banyak. Jangan dipikir dengan membangun ibadah yang banyak-banyak akan besar, gede pahalanya, belum tentu. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan masjid bagi kaum muslim di Kabupaten Berun, juga mungkin di tempat lain, memiliki semangat yang cukup tinggi. Karena fungsi masjid di samping tempat ibadah juga tempat pemersatuan umat. Tapi tidak begitu halnya terhadap pembangunan Masjid Taqwa Kecamatan Samalanga yang letaknya di Desa Sangso. Sejak tahun 2017 sampai saat ini terjadi penolakan dari masyarakat Kecamatan Samalanga. Ada 46 kepala desa yang mewakili masyarakatnya, juga 5 imam mukim, menolak secara tertulis kehadiran masjid apapun di Desa Sangso saat ini. Setiap ada upaya daripada panitia untuk membangun masjid, ada saja gerakan masyarakat untuk menghalang-halanginya. Berbagai macam argumentasi mereka sampaikan. Perkumpulan massa dalam jumlah banyak dari dua kubu ini berpotensi terjadinya gangguan kamtipmas untuk menghindari jatuhnya korban fisik. Maka oleh pemerintah Kabupaten Berun yang sebelumnya pada tahun 2017 sudah mengeluarkan izin mendirikan pembangunan masjid, lalu mengeluarkan keputusan baru menunda sementara pembangunan masjid dimaksud. Namun oleh orang-orang Muhammadiyah, mereka terus membangun secara perlahan dan penolakan juga oleh masyarakat semakin gencar. Berbagai macam rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat mediasi sudah dilakukan. Hampir habis bahasa dan kata-kata yang digunakan. Namun belum ada titik temu antara kedua belah pihak. Pertemuan terakhir dilakukan pada tanggal 16 Januari 2022 di Aula Kantor Camat Samalanga. Hadir Forkopimda, Bapak Sekretaris Daerah, Asisten 1, Kepala Dinas Islam, dan Kepala Kes Bangpol. Dari Muhammadiyah juga hadir lengkap Ketua Pengurus Masjid Muhammadiyah dari Samalanga, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Berun, juga ada perwakilan Muhammadiyah dari Provinsi Aceh yang datang khusus ke Berun. Ikut pula Kepala Kes Bangpol Aceh. Saya yang hadir sempat merekam beberapa video dari argumentasi yang sangat alot dalam rapat. Beberapa video sebelumnya saya sudah publikasikan. Untuk hari ini saya akan coba mempublikasikan argumentasi dari Ketua PW Muhammadiyah Kabupaten Berun, Bapak Dr. Atailah SPOG. Bapak Atailah mencoba meyakinkan para undangan yang hadir dengan argumentasi beliau berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau selama memimpin Muhammadiyah di Kabupaten Berun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda dan seluruh tamu undangan yang hadir yang tidak satu persatu. Terima kasih atas waktunya. Pertama, saya hanya ingin menekankan bahwa hadirnya masjid ini itu adalah keinginan masyarakat. Buktinya adalah apa yang ada sampai hari ini itu adalah semua wakaf masyarakat. Bukan dana pribadi saya, mohon dicatat. Sehingga tidak ada tuduhan bahwa sayalah yang menginginkan membangun masjid itu. Tidak. Itu semua ada catatannya, dana wakaf dari masyarakat, dan itulah wakaf yang diucapkan oleh masyarakat, baik Sangso maupun sekitarnya, baik di Samalanga maupun di luar Samalanga yang tinggalnya di Samalanga, yang asalnya dari Samalanga. Itu satu, Pak. Yang kedua, ketentuan, kita belajar pada ketentuan yang ada, juga tentang syarat dibangun masjid, semua kita penuhi. Pada dasarnya tujuan kita bangun masjid itu bukan untuk memecah belah, apalagi disebut dengan masjid dirar, jauh dari apa yang
dimaksudkan oleh ayat itu, karena memang pada saat itu baru satu masjid yang ada itu Quba, memang betul. Tapi hari ini banyak masjid yang ada di sekitar kita, dan sesungguhnya banyak masyarakat di sekitar kita juga ingin sholat. Mungkin ada perbedaan-perbedaan segala macam itu menghambat mereka untuk datang ke satu tempat. Tapi dengan adanya masjid satu lagi, makin banyak orang yang akan datang dan tidak akan mati masjid yang lain. Saya kira akan semakin hidup. Hadirnya masjid ini insya Allah akan memajukan dan mencerahkan masyarakat. Tidak Mengingat masjid jami besar, masjid besar Kecamatan Samalanga sudah pernah dimekarkan beberapa tahun yang lalu. Yang dulunya 8 desa, sekarang tinggal 4 lagi, sudah mekar 4. Kalau hari ini dimekarkan lagi, apa? Di mana marwah masjid besar kota lagi? Maka saya memohon kepada bapak-bapak dari pemerintah pada forum ini, bapak pemerintah di kecamatan, di Kabupaten Birun, kalau ada organisasi apapun, apakah Wasliyah, Perti, NU, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, meminta rekomendasi kepada bapak-bapak dari pemerintah untuk mendirikan masjid dalam wilayah kemasjidan Masjid Besar Samalanga, mohon jangan diberikan rekomendasi. Dan mohon juga jangan diminta. Urung melihat yang sangat memungkinkan untuk memisahkan diri dengan Masjid Besar Samalanga. Saya mohon jangan minta untuk pisah. Dengar? Dia nak berapa orang berbaik nak pisah dah dengan Masjid Jami. Munyo nak pisah dah dengan urung melihat. Mana marwah Masjid Besar? Wina waktu lebar desa. Mana ni marwah? Yang pertama lah saya pertama menolak. Alasan yang kedua menyangkut dengan keagamaan. Masyarakat Samalanga 100% mazhabnya Syafi'i. Semuanya mazhabnya Syafi'i. Ciri-ciri mazhab Syafi'i, salat subuh baca kunut, Fatihah baca bismillah, khutbah diulang. Itu ciri-ciri mazhab Syafi'i. Tersentuh suami istri laki perempuan yang bukan mahram batal wudu dan sebagainya dan sebagainya. Andai kata juga 1-2 orang yang beda, kadang-kadang salatnya tidak baca kunut, tidak ulang khutbahnya dan dalam macam, dalam pengajian-pengajian beliau tersebut juga referensinya kitab mazhab Syafi'i. Jadi tidak ada mazhab selain Syafi'i di Kecamatan Samalanga, dan tidak ada pakar yang memberikan pencerahan mazhab yang lainnya bukan Syafi'i, dan tidak ada rujukan. Andai kata ada kitab Syafi'i pakai. Di dalam mazhab Syafi'i, peraturan salat memang sama sehari semalam 5 waktu, termasuk salah satunya Jumat. Sembahyang Jumat wajib bagi kita semua. Dalam mazhab Syafi'i salat Jumat itu ada aturan harus dikerjakan berjamaah paling kurang 40 orang, dan tidak boleh ada ta'addud. Tidak ada boleh ganda Jumat dalam satu wilayah Jumat. Jadi pendirikan masjid apapun nanti, masjid apapun, efek-efeknya nanti dilaksanakan salat Jumat. Jadi bagaimana ini? Maka tidak bisa kami terima. Jadi kita jangan bangga dulu dengan membangun tempat ibadah yang banyak-banyak. Jangan dipikir dengan membangun tempat ibadah yang banyak-banyak akan besar, gede pahalanya. Belum tentu. Dengan kalau kita membangun tempat ibadah tapi rusak ibadah orang, bagaimana? Bukan pahala menyokong dia pahala tapi UBP. Jadi nyan alasan kamu masyarakat Samalanga tidak bisa menerima kehadiran masjid apapun. Dari berkembang Muhammadiyah, kami bukan itu yang kami persoalkan. Tidak ada masalah kami dengan Muhammadiyah. Masjid apapun tidak bisa kami terima. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sepertinya tidak mudah bagi pengurus Muhammadiyah untuk melanjutkan pembangunan Masjid Taqwa di Kecamatan Samalanga yang letaknya di Desa Samso. Nah, banyak tokoh di sana, termasuk 4 perwakilan kampung yang hadir menolaknya. Begitu juga dengan tokoh masyarakat menyampaikan
hal yang sama. Kita berharap mereka berdamai dan ada solusi yang terbaik untuk persatuan umat, khususnya di Kecamatan Samalanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.